Shalom, selamat kita bertemu kembali di dalam pelajaran Sekolah Sahabat Dewasa dan channel 2819 membawakan kepada Anda secara mingguan intisari pembelajaran Sekolah Sahabat Dewasa. Dan seperti yang saya katakan, pembelajaran Sekolah Sahabat pada kali ini telah masuk di pelajaran yang kelima di kuartal yang ketiga di tahun 2021. Mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Bapa di surga, Bapa yang penuh dengan kasih, kemuliaan, dan juga kuasa yang bersemayam dalam kerajaan maha tinggi di surga. Pada saat ini kami memohon ya Tuhan, Engkau menganugerahkan kepada kami hikmat dan kebijaksanaan, dan Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu untuk datang dan menyertai kami, supaya di dalam kami mempelajari intisari pembelajaran Sekolah Sahabat pada kali ini, maka kami dapat manfaatkan ini, dan bergunalah ia di dalam kehidupan rohani kami. Terima kasih Tuhan untuk jawaban-Mu yang pasti. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat hafalannya terdapat di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28, dan saya bacakan di sini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kita bahagikan pembelajaran kita kepada beberapa subtopik yang diambil terus dari Matius pasal yang kelima, mulai ayat 27 hingga ayat yang ke-30 ini. Baik, subtopik yang pertama adalah, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Subtopik yang kedua, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Dan subtopik yang ketiga adalah, kerana aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Subtopik yang keempat adalah, sebab kuk yang kupasang itu enak. Dan yang terakhir adalah, dan bebanku pun ringan. Apabila kita mengerti kalimat-kalimat dari ungkapan Yesus ini sendiri, maka kita akan merasa begitu berbahagia menjadi orang yang telah berserah sepenuhnya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita secara fisikal maupun secara rohani kepadanya. Baik, kita lihat subtopik yang pertama, saudara-saudara. Di dalam subtopik yang pertama, marilah kepadaku semua yang letih dan lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kalau kita lihat di dalam ayat ini, ada beberapa perkara yang harus kita terima sebagai kenyataan yang tidak dapat disangkal. Yang pertama, Yesus dapat memberi kepada kita istirahat karena Dia Tuhan dan Dia dengan Bapaknya adalah satu. Dan yang kedua, Yesus tidak memberikan istirahat tanpa memberi syarat yang sederhana, yaitu dengan panggilan marilah atau pelawaan marilah. Dan syarat ini perlu dijawab secara positif oleh setiap manusia yang inginkan kelepasan dari letih lesu dan beban berat. Ada beberapa sebab yang kita harus ketahui mengapa kita harus menyahut panggilan dan pelawaan Yesus kepada kita. Pertama, di dunia ini kita lelah dan berbeban berat. Sama ada secara fisikal, secara emosi, kita berbeban berat sebab kita sedang menanggung kesan daripada dosa di dalam dunia ini. Yang kedua, sebab kita lelah dan berbeban beratlah kita memerlukan dua istirahat. Barangkali istirahat yang pertama adalah kelepasan dari segala bebanan kita sementara kita masih ada di dunia ini. Dengan apa? Berserah kepada Yesus sebagai Tuhan yang boleh memberikan kepada kita istirahat. Dan arti dari istirahat yang sesungguhnya yang kedua adalah
apabila kita menyahut dan menerima pelawan Tuhan Yesus ini, maka satu hari nanti kelak kita akan memperolehi rehat atau istirahat yang sempurna dengannya ketika kita berada di dalam kerajaan surga pada waktu itu. Dan yang ketiga adalah ketika kita menerima pelawaan Yesus untuk memberikan kita kelepasan dari beban yang melelahkan dan yang meletihkan itu. Kita harus benar-benar menanggalkan segala beban kita dan menyerahkan kepadanya supaya kelegaan Tuhan dapat berikan kepada kita. Baik, di dalam subtopik yang seterusnya disebutkan di dalam ayat yang sama, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, agak sedikit kontras dengan apa yang berlaku sebentar tadi. Tuhan katakan di dalam ayat sebelumnya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tetapi di sini dia kata, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Kita membayangkan apabila kita dilepaskan daripada jerih payah dan juga beban yang berat, kita betul-betul tidak lagi mempunyai apa-apa bebanan maksud saya, maafkan saya ya, bebanan. Tetapi di dalam ayat ini katakan, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Artinya saudara, daripada beban berat yang kita tanggung sendirian, rupa-rupanya Tuhan mau menggantikannya dengan kuk yang dia akan pasang kepada kita, di bahu kita. Dan apa yang dia pasang itu membuatkan kita berserah kepadanya dan belajar daripadanya. Sebelum kita teruskan lebih lanjut lagi, mari kita lihat, kenali apa kuk ini. Kuk ini sebenarnya digunakan pada pundak hewan supaya hewan itu dapat melakukan kerja yang khusus, yaitu untuk menarik beban, apakah itu gerabak yang memuatkan barangan-barangan yang perlu diangkut, atau keduanya digunakan untuk membajak oleh para petani zaman dahulu. Ya, masih mungkin ada sekarang ini, tapi dahulu membajak dengan menggunakan hewan seperti lembu dan kerbau ini biasa digunakan. Dan kuk itu sebenarnya membataskan rupa bentuk pekerjaan yang boleh dilakukan oleh hewan tersebut. Kalau dia digunakan membajak, maka dia harus bekerja untuk membajak dan tidak ada yang lain. Dan dia harus tunduk kepada arahan tuannya, dan tuannya tetap bersama-sama dengan dia ketika proses membajak ataupun menarik gerabak yang memuatkan barang-barang yang harus sampai kepada destinasinya. Artinya, kuk yang dipasang pada lembu itu bersesuaian dengannya untuk kerja yang perlu dilakukannya, dan tuannya tetap bersama-sama dengan dia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus menempatkan kuknya pada kita sehingga beban itu kita mudah untuk pikul. Di dalam ayat yang lain dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, dan pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi itu bukanlah pencobaan-pencobaan di luar kemampuanmu. Artinya saudara, bahwa kuk yang Tuhan beri itu adalah bukan kuk perhambaan, bukan kuk yang melelahkan, tapi kuk yang membolehkan kita patuh kepada perintahnya dan patuh kepadanya untuk melaksanakan tugas-tugas yang perlu kita laksanakan. Dan kuk itu tidak berat karena Yesus tidak pernah meninggalkan kita, malahan dia bersama-sama dengan kita untuk menanggung kuk tersebut. Saudara-saudara, kuk itu juga bermaksud bahwa kita belajar untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan kita, yaitu Tuhan, untuk melaksanakan segala tujuan dan juga rencana Tuhan yang baik dan yang sempurna itu. Seterusnya kita melihat bahwa Tuhan menjadikan kita bukan sebagai budak, tetapi
Dia menjadikan kita sebagai rakan sekerjanya untuk memikul kuknya. Dan kita memiliki pekerjaan yang harus dilakukan dengan dia dan untuk dia. Subtopik yang seterusnya berbicara tentang ayat yang seterusnya di dalam Matius pasal yang ke-11 dari ayat yang ke-27 sehingga ke-30 ini. Namun sebelum itu, kita lihat, semak dahulu apa yang disebutkan oleh Ellen G. White dalam bukunya Sons and Daughters of God. Dalam ayat ini mengatakan sebagai berikut. Engkau selamat dalam kepatuhan dan ketaatan yang sempurna karena engkau menghubungkan dirimu dengan Kristus. Kuk itu enak karena Kristus memikul bebannya. Saat engkau mengangkat beban salib, ia akan menjadi ringan. Dan salib itu bagimu adalah jaminan hidup yang kekal dan merupakan hak istimewa bagi setiap orang untuk mengikuti Kristus dengan gembira. Nah, semakin jelas kepada kita kalimat mengapa Tuhan meletakkan kuk yang dipasangnya pada kita dan menjemput kita untuk belajar daripadanya. Saudara-saudara yang terkasih, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Subtopik yang berikutnya menjelaskan sebagai berikut. Yesus di dalam ungkapannya ini, yaitu masih lagi di dalam ayat ke-29, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini adalah ungkapan dan pengakuan Yesus sendiri. Yesus adalah lemah lembut dan rendah hati. Paulus menuliskan di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat yang pertama bahwa Yesus lemah lembut. Kelemah lembutan yang ada pada diri Yesus itu dapat dibayangkan di dalam diri Musa yang kita boleh perolehi di dalam Bilangan pasal 12 ayat 3. Musa adalah seorang nabi yang lemah lembut. Dan sifatnya menggambarkan sifat kelemah lembutan Yesus Kristus sendiri. Baik, di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 hingga ke-23 pula menyatakan tentang buah-buah roh. Dan apakah buah-buah roh itu banyak. Dan salah satunya adalah kelemah lembutan. Jadi buah roh salah satunya adalah kelemah lembutan. Jadi Yesus adalah lemah lembut dan rendah hati. Menerima Yesus, maka kita akan menerima kuasa dari Roh Kudus dan menjadikan kita memiliki sifat lemah lembut. Dan oleh sebab itu adalah menjadi suatu hal yang wajib berlaku bagi seorang umat Tuhan untuk memiliki kelemah lembutan, karena kelemah lembutan itu adalah sifat yang ada dari Kristus sendiri. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 12 dan 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-11 serta Titus pasal 3 ayat 2 menyatakan tentang hal ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus lemah lembut dan rendah hati tidak berarti bahwa dia tidak tegas untuk menyatakan dengan terus terang prinsip kebenaran. Maksudnya di sini adalah walaupun Yesus lemah lembut, tetapi dia akan berterus terang dengan setiap perlakuan dosa dan penentangan terhadapnya. Sungguh pun demikian, ya, dia tidak memaksakan kehendaknya kepada manusia, tetapi biarlah manusia itu menilai dan menerima pelawaannya untuk tinggal padanya dan memperolehi kelepasan dari keletihan oleh sebab beban berat di dalam kehidupan kita. Baik, saudara-saudara yang terkasih, kerendahan hati Yesus jelas ketika dia merelakan dirinya untuk mati di kayu salib untuk membebaskan kita daripada dosa kita. Dan dengan demikian maka
penderitaan kita tidak berakhir fatal, tetapi Dia akan meringankan penderitaan kita ketika kita masih berada di bumi yang berdosa ini, dan kita akan mendapat istirahat yang sempurna bersamanya di dalam kerajaan surga. Dan Dia memberikan istirahat bagi kita dengan menerima dan mengasihi Dia dan memberikan diri kita untuk dikendali oleh Tuhan setiap hari. Seterusnya, di dalam subtopik yang ada dalam pelajaran sekolah sahabat kita, sebab kuk yang kupasang itu enak. Saudara-saudara yang terkasih, apakah memikul kuk itu enak? Mari kita lihat seterusnya konteks dari pelajaran sekolah sahabat kita. Kuk itu sebenarnya digunakan dahulu sebagai gambaran perbudakan atau perhambaan. Dan bagian yang kedua daripadanya adalah kuk itu menentukan satu sikap tunduk kepada otoriti yang lebih tinggi daripada kita. Dan dalam konteks ini mungkin kita menemukan kuk itu berat dan memperbudakkan. Tetapi sebenarnya tidak. Kuk yang Tuhan berikan kepada kita itu membuatkan kita dimerdekakan oleh hukum yang diberikan kepada kita. Dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-12 menyatakan itu. Dan seterusnya di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 katakan, ya, kita ketika memahami tujuan dari perintah-perintah Tuhan itu yang kita anggap sebagai kuk, maka semuanya itu tidak menjadi berat. Artinya, kalau kita benar-benar memahami segala perintah Tuhan, itu bukan kuk. Walaupun sebagian orang memandangnya sebagai kuk, tetapi itu bukan kuk. Itu adalah perintah Tuhan yang membolehkan kita belajar daripadanya. In a way, ya memang kuk, tetapi bukan untuk membawa kepada kita kepada kebinasaan, tetapi untuk mempelajari dengan lebih dekat bersama dengan Tuhan. Sebab kuk itu orang selalu anggap sebagai perintah-perintah Tuhan dan kemauan-kemauan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, artinya begini, Yesus memegang kita. Kita dilindungi oleh kebenarannya dan Tuhan akan berjalan bersama-sama dengan kita. Itu seolah-olah ya satu kuk, tetapi kalau kita nikmati maka kita akan merasa enak bersama-sama dengan Tuhan. Satu lagi, kalau Tuhan sudah memegang kehidupan kita, tunduk kepada Tuhan, artinya Tuhan akan senantiasa beserta dengan kita. Dan ketika kita menjadi lemah dan jatuh, Dia yang mengangkat kita, malah mendukung kita. Dan Dia akan selalu membawa kita menuju kepada kebenaran sejati dan keselamatan yang sejati. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam subtopik yang terakhir ini dinyatakan sebagai berikut. Dan bebanku pun ringan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita ambil contoh kepada hewan yang bekerja, selalunya kita melihat satu contoh yang ideal apabila 2 ekor lembu yang dilatih untuk membajak. Pada kuknya, pada pundaknya atau tengkuknya dipasangkan kuk. Dan kemudian dipasanglah juga pepasangan yang digunakan untuk membajak. Jadi ketika lembu itu sama-sama mengheret alat membajak itu dan salah satunya menjadi lelah, maka pada waktu itu lembu yang masih lagi tidak lelah akan memikul bersama kelelahan yang dialami oleh lembu yang satu lagi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita, Yesus turut sama memikul kuk yang
diberikan kepada kita. Maka akan Tuhan membuatkan beban kita menjadi ringan. Dan dialah yang menjadi tauladan kita, dan dialah yang menjadi fokus motivasi kita untuk melaksanakan pekerjaan yang perlu dilakukan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti mana Yetro mengajarkan Musa untuk membagi-bagikan tugas memimpin itu kepada tua-tua yang dilantiknya, begitu juga kita harus membagi-bagikan beban dan juga segala pekerjaan yang ada di dalam jemaat supaya pekerjaan itu dapat diringankan. Di dalam Keluaran pasal 18 ayat 13 hingga 22 katakan bahwa Yetro mengajar Musa untuk berbagi beban dengan orang lain. Dan kita juga di dalam jemaat kita harus bertolong-tolongan satu dengan yang lain untuk menanggung beban. Karena itu adalah memenuhi hukum Kristus dan yang terdapat di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Saudara-saudara yang terkasih, artinya memikul beban orang lain berarti bahwa memulihkan mereka yang jatuh, saling membantu di masa-masa yang sulit, serta saling mendukung satu dengan yang lain. Berbagi beban adalah perintah Tuhan untuk kita lakukan sebagai suatu gereja, dan hal ini dilakukan di dalam kelemah lembutan dan dengan penuh belas kasihan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi Ellen G. White dalam komentarnya dalam SDA Bible Commentary, buku yang kelima untuk mengulas Matius pasal 12 ayat yang ke-29 ini, disebutkan sebagai begitu. Mengenakan kuk bersama Kristus berarti bekerja di barisannya, menjadi rakan dengan dia di dalam penderitaan dan kerja kerasnya bagi umat manusia yang terhilang. Ini berarti bahwa menjadi instruktur jiwa-jiwa yang bijaksana. Kita akan menjadi apa yang kita inginkan untuk dijadikan oleh Kristus dalam jam-jam percobaan yang berharga ini. Kita akan menjadi semacam bejana yang diizinkan untuk dibentuk. Kita harus bersatu dengan Tuhan di dalam pekerjaan, pembentukan, dan kebiasaan dengan keinginan kita tunduk pada kehendak ilahi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah maksud dari pelajaran sekolah sahabat kita. Tuhan mau melepaskan kita daripada beban dan kelelahan. Dia menggantikannya dengan kuk yang datang daripadanya, dan kuk itu tidak dibiarkan untuk kita tanggung sendiri, tetapi ia turut sama memikul kuk yang sama dengan kita supaya pada waktu kita menjadi lelah dan lemah, maka dia akan membantu kita supaya kita tetap dapat melaksanakan itu. Dan kita terus belajar dari Yesus dalam kelemah lembutan dan kerendahan hati. Tidak ada paksaan baginya. Tetapi kita akan belajar bagaimana Tuhan membentuk kita menjadi seorang yang benar-benar boleh melaksanakan tugasnya dengan sukarela, dengan penuh kesadaran bahwa hanya Tuhan yang akan dapat memberikan kepada kita istirahat di dunia ini dan istirahat yang sempurna waktu kita berada di surga nanti. Dan itulah sebabnya kuk itu sudah dirasakan ringan, dan kuk itu sekarang bukan lagi kuk perbudakan, tetapi kuk yang enak untuk dipikul dan yang enak untuk dikerjakan, sehingga satu hari nanti kita bersama-sama dengan Yesus di dalam istirahat yang sempurna di dalam kerajaannya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pembelajaran kami pada kali ini. Biarlah intisari ini akan memandu setiap pendengar dan penonton untuk mereka lebih mendalami lagi intipati pembelajaran sekolah sahabat, sehingga ada kesempurnaan di dalam pemahaman kami. Dan ini boleh menjadi sesuatu yang kami boleh aplikasikan dalam kehidupan rohani kami, supaya kami lebih kuat dan kami berserah sepenuhnya kepada Tuhan untuk menjalani kehidupan kami
di dunia ini. Terima kasih Tuhan, oleh sebab kasih-Mu yang begitu besar, dan Engkau telah menjawab doa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.